Ya, jumpa kembali dengan saya di channel Piggy Bonsai ya. Di sini akan saya sharing kepada teman-teman dan kawan-kawan tentang bagaimana sih cara membuat bonsai dan bahan apa saja yang cocok dijadikan bonsai ya. Nah, ini di hadapan saya lebih cenderung membuat bonsai dengan gaya on the rock atau bonsai yang tumbuh di atas batu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ataupun cara bagaimana membuat bonsai seperti ini. Ini sudah jadi ya. Dan yang ini saya program sekitar 7 tahun yang lalu. Ini adalah bahan ulmus yang saya tanam dari mulai bahan akar seperti ini ya. Nah, ini adalah bahan dari pohon ulmus ya. Jadi kalau pohon ulmus ini sedikit saya berikan gambaran adalah perawatannya gampang. Terus pohon ulmus ini adalah pohon yang sangat gampang sekali tumbuh ya. Nah, di sini adalah dari bahan akar yang saya potong ya. Nah, ini di depan saya ini adalah bahan ulmus ataupun dari akar ya yang tumbuh seperti ini. Ini sudah saya bentuk, gerakannya adalah meliuk seperti ini ya. Nah, sama ini juga akar pohon ulmus, ini belum tumbuh, nanti kalau sudah tumbuh seperti ini ya. Nah, ini adalah pohon ulmus ya, akar ya, saya ulangi, akar dari pohon ulmus yang saya bentuk seperti ini kemudian tumbuh. Nah, jadi pohon ulmus ini akan tumbuh tepat di ujung akar pohon ini ya. Mari kita lihat secara bersama-sama bagaimana bentuknya ataupun titik tumbuh dari akar pohon ulmus yang kita tancapkan sehingga menjadi sebuah bonsai ya. Oke, kita lihat lebih dekat bagaimana bentuk tumbuh dari pohon ulmus tersebut ya. Nah, ini adalah detail dari pohon ulmus ya. Jadi tumbuh tepat di akar yang kita potong ya. Jadi teman-teman, ini adalah akar ya, akar dari pohon ulmus. Nah, ini dia. Ini saya buat gayanya seperti ini. Jadi nanti setelah akar ulmus itu kita potong ya, maka titik tumbuhnya dia akan tumbuh tepat di ujung akar sini ya, di ujung akar yang kita potong tadi. Nah, titik tumbuh pohon ulmus itu akan seperti ini. Nah, ini kelebihan dari pohon ulmus ya. Jadi dia untuk mengeluarkan tunas seperti ini sangat gampang ya. Jadi kita lihat ini ada beberapa tunas nih, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 tunas. Nanti tinggal kita seleksi tunas mana yang kita pakai. Yang penting kita tanam dulu akarnya, lalu kita tentukan gerakannya seperti apa. Nanti akan tumbuh seperti ini ya. Ini kita lihat. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini saya tancapkan sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi sudah tumbuh seperti ini ya. Nah, ini saya buat gayanya seperti ini. Sama yang di samping. Nah, ini belum tumbuh ya. Jadi nanti sama hasilnya kalau tumbuh, nanti akan tumbuh di areal sini. Nanti akan tumbuh titik tunas ataupun tunas-tunas baru ya, katakanlah tunas-tunas baru. Nanti ini akan muncul sekitar kurang lebih paling sedikit 3 tunas nanti akan muncul di areal yang kita potong ini. Nanti hasilnya juga akan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kita lihat hasilnya seperti ini. Ini baru saya tanam sekitar 1 bulan ya untuk sampai seperti ini. Kemudian lagi yang sudah berumur 3 bulan akan kita cek. Nah, saya ulangi, ini berumur sekitar 5 atau 6 bulan ya. Jadi ini saya program sekitar 5 sampai 6 bulan, hasilnya sudah seperti ini. Nah, terlihat liukannya sangat keren ya.
karena saya lebih suka bonsai dengan gaya meliuk-liuk seperti ini. Ini juga kemarin saya program dari akar ulmus ya, jadi dari akar saya buat liukan-liukan seperti ini, kemudian titik tumbuhnya saya buat ke sini ya. Nah ini seperti ini. Ini usianya lebih kurang antara 5 sampai 6 bulan ya. Nah untuk yang ini sama ya. Nah ini sama dari akar pohon ulmus. Nah ini terlihat jelas ini akar ya. Jadi dulunya ini akar saya lilitkan pada batu karang ini sehingga jadi seperti ini. Ini sudah usia sekitar 1 tahun lebih kurang. Nah hasilnya seperti ini. Ini batu karangnya juga sangat keren ya, ada rongga seperti goa di batu karang ini ya. Terlihat gerakan batu karang juga keren, meliuk ke bawah lalu naik ke atas. Nah ini dia. Ini akar saya ikat ataupun saya lilitkan dengan menggunakan kabel T ataupun dengan menggunakan kawat. Tapi saran saya lebih baik menggunakan kabel T, karena kalau kita gunakan kawat maka dia akan berjejak seperti ini ya. Nah ini jejaknya seperti ini. Ini nanti akan saya lepas dulu kawatnya sehingga nanti bekas luka tidak nampak ya di kemudian hari ataupun cepat pulihnya ya. Jadi saya saranin lebih baik dengan menggunakan kabel T. Nah ini dia penampakannya. Ini adalah murni pohon ulmus yang saya buat dari bahan akar ulmus ya. Perawatannya sangat gampang kalau ulmus, dan daunnya pun kecil-kecil ya. Nah ini baru tahap pencabangan. Nah ini saya program sekitar lebih kurang 1 tahun. Sudah terlihat gerak dasarnya sudah lumayan keren ya. Oke, kita akan cek. Saya ada juga memprogram on the rock, baru usianya sekitar 3 minggu. Oke, kita cek dulu ya bagaimana bentuknya program on the rock umur 3 minggu. Nah ini dia pohon ulmusnya sudah di hadapan saya. Jadi ini adalah pohon ulmus yang saya buat dengan gaya ataupun style on the rock. Jadi pohon ini tumbuh di atas batu. Nah ini saya tanam sekitar 3 minggu yang lalu ya. Jadi sudah keluar pucuknya seperti ini atau tunas-tunas seperti ini. Lalu saya pindahkan ke batu karang ataupun saya tanam di batu karang sekitar 3 minggu yang lalu ya. Ini sudah tumbuh subur ya. Kita putar sebentar. Oh ya, untuk motif batu karangnya saya pun kurang begitu ini ya, kurang begitu paham, ataupun menurut pandangan saya ini kayaknya seperti seseorang dari samping ya. Jadi ini kayak manusia ataupun orang dari samping lagi memegang sesuatu. Nah ini posisi wajah, mungkin ini tangannya ya. Nah, mungkin lagi dari samping seperti ini, lagi memegang sesuatu dari samping. Kita putar dulu. Nah ini keunggulan dari pohon ulmus. Jadi untuk bertunas ya, jadi pohon ulmus ini untuk bertunas sangat gampang ya. Kita lihat tunasnya sebanyak ini ya, dengan posisi akar yang tergantung jauh ya. Jadi tetap dia tumbuh dan bertunas subur seperti ini. Nah ini dia. Nah ini saya lilitkan pada batu karang ini menggunakan kawat ya. Nanti setelah kawatnya kira-kira sudah memakan dari akar ini, lalu kita buat ikatan baru, mungkin di atasnya kita buatkan kawat lagi ya. Jadi jangan kawat ini terus-menerus seperti ini sehingga dapat mengganggu ataupun membuat luka yang sangat dalam bagi pohon bonsai ini ataupun pada akar bonsai ini. Oke, kita lihat lebih dekat atau kita zoom lebih dekat bagaimana bentuk dari pohon ulmus ini ya. Nah ini detail dari tunas yang tumbuh dari pohon ulmus ini sangat subur dan tunasnya pun sangat banyak ya. Jadi nanti kita setelah tunas ini tumbuh memanjang, kita tinggal seleksi mana tunas yang kita buang, mana tunas yang
akan kita pelihara. Nah, ini dia seperti ini. Nah, ini dia seperti yang saya katakan tadi, ini adalah murni dari akar ini. Jadi ini akar ya, akar pohon yang pecah menjadi 3, lalu saya ambil, kemudian saya lilitkan pada batu ini ya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini dari dekat kita zoom. Nah, ini detail akarnya seperti ini. Nah, diikat menggunakan kawat mengikuti alur sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi mana yang cocok kita lilitkan melalui sela-sela batu ini ya. Nah, ini posisinya terus sampai ke bawah ya. Nah, ini dasarnya seperti ini. Nah, makanya saya mengajak bagi para pembonsai pemula yang baru pengen untuk menanam bonsai, saya sarankan adalah ulmus ya. Jadi pohon ulmus ini adalah pohon yang sangat gampang tumbuh, memiliki tekstur batang yang keras, daun yang kecil, sehingga sangat cocok dijadikan bonsai ya. Ini detailnya seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, pada kesimpulannya adalah bagi kita pemula untuk membuat bonsai, saya lebih menyarankan untuk membuat bonsai dari pohon ulmus. Nah, ini keduanya adalah pohon ulmus saya yang murni saya tanam dari nol ya. Jadi ini saya tidak ada membeli pohon ataupun saya minta buatkan atau membuat konsepnya saya sendiri ya. Jadi saya ini yang usia lebih kurang 7 tahun ini baru saya program ataupun saya tanam sekitar 3 minggu. Nah, ini sudah kemarin saya coba masukkan di kontes, dapat bendera hijau ya. Ini saya kasih miniatur seperti ini supaya tampilannya lebih realistis di alam ya. Saya kasih rumah-rumah ya. Nih, oke. Mungkin kali ini kita hanya mereview pohon ulmus. Mungkin di video saya selanjutnya saya akan review lagi bagaimana saya membuat sebuah bonsai yang khusus dari bahan Hokianti ya. Jadi selain ulmus, ada tanaman namanya Hokianti juga sangat cocok untuk dijadikan bonsai drop ya. Nah, ini beberapa bonsai saya yang bisa saya tampilkan di video kita kali ini. Sebenarnya masih banyak ya bonsai-bonsai khususnya ulmus yang saya program dengan gaya on the rock ataupun gaya seperti ini ya. Ini gayanya meliuk ekstrim ya. Oke, ikuti terus channel saya, ikuti terus video-video saya selanjutnya. Saya akan selalu sharing bagaimana cara saya membuat bonsai ya. Nah, di lain waktu kita akan jumpa lagi dengan video ataupun bahan bonsai saya yang lainnya. Oke, salam bonsai.